Teman-teman, di depan saya ini ada Sekjen Partai Demokrat. Tapi ketuanya bukan Pak AHY, ketuanya lain lagi. Ini kemarin Bang Denny Indrayana itu ngomong juga tuh soal soal tajuan dari gugatan terbaru ya ke MA kan, bahwa ada PK, ada bukti baru dan lain-lain. Bang Joni Allen, ini kita mau diskusi tentang, orang mau tahu nih Bang, kan kemarin tuh sudah ada berapa kali ngajuin, Bang Joni dan teman-teman ngajuin ke ke pengadilan gitu kan, terus hasilnya kayaknya pengadilan nggak setuju. Nah sekarang ada PK ada bukti baru. Saya pengen tahu apa sih Bang bukti baru yang sekarang diajukan sehingga kemudian Abang bisa ngajuin itu? Jadi begini, saya sih tidak orang hukum ya, tapi saya mengikuti perkembangannya. Yang pertama, bahwa berapa kali kita mulai dari proses katakanlah tingkat bawah pengadilan negeri tinggi sampai kasasi, tidak disebut ditolak, tidak kalah, tetapi NO. NO tuh? NO itu kata orang hukum itu tidak diacarakan, ini urusan partai. Oh, berarti jadi ini bukan kalah. Tidak di sidang. Ya kan? Oh, di luar kan di luar gitu, urusan partai. Ya. Makanya saya bilang Denny JH ini orang hukum, tapi tidak bicara hukum. Kan gitu kan, itu agak aneh. Denny Indrayana. Denny Indrayana, mohon maaf. Kan Denny Indrayana ini orang hukum, tapi tidak bicara hukum. Malah saya katakan, udah baca belum anggaran dasar rumah tangganya? Yang dimanipulasi, yang direkayasa pada Kongres 2020 yang memanipulasi, yang menjadikan AHY jadi ketua umum. Saya tidak mau tahu anggaran dasar rumah tangga, coba. Padahal Denny bilang gitu? Denny bilang begitu. Padahal Denny ini kan orang hukum. Usaha negara kan, kan sangat memalukan. Gitu. Nah, oleh karena itu, kenapa kita melakukan proses hukum? Ya memang itu adalah dilindungi oleh undang-undang. Ya kan? Soal hukum segala macam itu udah karena pengacara lah yang mengetahui itu, dan hakim lah yang memutuskan itu, novum atau bukan kita. Nggak ada hak kita menentukan itu novum atau bukan novum. Seperti apa yang dikatakan mereka. Pasti hakim itu kan. Pasti hakim dong. Tentunya ada kan. Dan ini adalah orang hukum kan gitu. Nah yang kedua, nggak ada sama sekali intervensi yang dituduh oleh Denny Indrayana. Intervensi kekuasaan gitu ya. Kalau intervensi kenapa nggak dari awal? Dari hasil kongres. Kongresnya jelas memenuhi kriteria syarat dibandingkan kongresnya AHY yang dimanipulasi. Oh, manipulasinya apa tuh? Pertama, tidak ada tata cara pemilihan. Tidak ada proses pemilihan. Oke. Tidak ada. Nggak ada? Nggak ada. Langsung katakanlah pembukaan ketua umum zaman itu SBY ya. Istirahat. Nah, SBY menyuruh keluar peserta kongres yang tidak memiliki hak suara, termasuk saya, termasuk Pak Budi. Termasuk suruh keluar, padahal peserta kongres. Oke. Nah rupanya langsung IL AHY jadi ketua umum. Oh, jadi memang pada saat kongres AHY itu rekayasa, nggak ada manipulasi, pemilihan, nggak ada apa, pemilihannya langsung ya. Nah, yang mereka sebut aklamasi. Tata tertibnya aja nggak ada. Langsung ketok, makanya amburadul. Mungkin dianggapnya ini partai warisan kali Bang, ya tinggal diwariskan gitu. Dari mana partai warisan? SBY itu bukan pendiri, SBY itu menggunakan Demokrat. Kalau tidak ada Demokrat zaman itu mungkin SBY tidak ada yang mencalonkan presiden. Iya. Tetapi Demokrat juga besar karena SBY. Jadi istilah saya simbiosis mutualistis. Ya, saling membesarkan pada tahun 2004, 2009. Dan SBY diundang beberapa kali sebelum lulus verifikasi, nggak pernah datang. Malah datang di partainya Andi Malarangeng yang tidak lulus itu. Iya. Setelah lulus verifikasi KPU, barulah SBY datang. Saya ketua panitianya waktu di Bogor. Baru dibilang saya ingin masuk. Ada videonya. Baru masuk di 2003. Oh, jadi SBY itu datangnya belakangan ya? Oh, jauh belakangan setelah lulus verifikasi KPU. Nah, setelah jadi presiden baru merasa beranggapan bahwa itu partainya. Berusaha menguasai, tapi tidak pernah berhasil dengan mencalonkan ketua umum. Pertama, kongres pertama yang dicalonkan, mohon maaf, Kartono. Waktu itu Hadi Utomo, walaupun tiba-tiba nggak disetujuin, menang kita. Hadi Utomo. Yang paling parah lagi, penjilat pencarmuk Andi Malarangeng, kongres kalah sama kedua, Anas Marzuki Ali. Saya mau tanya juga,
kok dibilang Muldoko siapa? Andi Malarangeng. Pada saat itu dia siapa? Orang dia sekjennya partai yang tidak lolos. Jadi pada saat dia maju Kongres, dia dulu tuh sebagai sekjennya partai yang nggak lolos, baru masuk Demokrat ya. Bagaimana masuknya juga nggak tahu. Saya ketua KK kok pada saat itu nggak jelas masuknya. Saya kan ketua KK, nah, dia dimasukin begitu aja. Ya. Dengarin Andi Malarangeng. Saya waktu itu ketua bidang OKK. Kamu masuknya dari mana? Gitu loh. Kalau kamu persoalkan soal siapa Pak Muldoko ini ya. Tetapi itulah Partai Demokrat, partai terbuka, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi jangan kau membicarakan orang lain, dirimu sendiri pun masuk dan kau juga nggak berbuat apa-apa, gitulah, kan gitu kira. Iya. Sudah, dan semua kekuasaan untuk menggolkan Andi Malarangeng pada satu ke daerah-daerah, semua main, termasuk menteri. Ya, teman itu kan yang terhormat Pak SBY kan menteri apa presiden, semua, kan sudah absen, dikirain absennya ini yang pendukung dia, padahal itu sudah kasih tahu, udah jangan dilawan. Begitu masuk Kongres, memenuhi syarat pun tidak. 125 suara, hanya 83. Itu pun suara-suara ketua-ketua DPC yang kepala-kepala daerah atau mantan-mantan purnawirawan karena takut. Takut Pak SBY. Okay? Nih, bayangin Bang ya, itu pada saat Pak SBY bertempur sendiri di Partai Demokrat. Nggak menang. Secara benar. Itu 2 kali berarti kamu ya? 2 kali Kongres nggak menang dia? Nggak menang. Dari awal udah mau dikuasai. Tapi nggak berhasil. Padahal saat itu presiden. Nah dari situlah dia membegal Anas. Kalau bicara begal ya itu yang benar fakta. Faktanya dibegal gitu ya. Loh, kenapa faktanya? Anas masih ketua umum, belum tersangka. Oke. Sudah dilakukan rapat dan saya waktu itu ikut rapat untuk membegal Anas, membentuk presidium. Oh jadi waktu itu Anas belum tersangka? Belum. Di Partai Demokrat sudah terbentuk presidium? Presidium. Yang mengambil kekuasaan ketua umum? Iya. Ketua presidiumnya adalah SBY. Anas wakil, saya wakil. Padahal Anas masih belum tersangka. Oke. Nah, Anas waktu itu di sebelah saya. Temannya kaki saya. Tapi karena saya ditelepon SBY, saya tidak boleh ngomong. Pada saat itu? Pada saat itu. Ya saya hormat aja, ngapain susah. Ternyata mau menjegal Anas dari ketua umum untuk presidium. Itu kan fakta itu. Karena ajas peraduga bersalah. Iya. Belum tersangka kok. Oke. Nah, tidak lama kemudian itulah dia ngomong dari luar negeri supaya status Anas diperjelas oleh KPK. Gak lama itu tersangka lah, yang nggak tahu itu proses hukum lah. Tapi itu penjagalan. Iya, itu loh. Oh mungkin trauma karena 2 kali kalah Kongres, akhirnya Kongres yang nah, udah gitu kan? Iya. Nah, dia waktu itu mau KLB pertama, Kongres ketiga. Iya. Di Bali. Oke. Saya pimpinan sidak, saya itu udah didekati. Saya hanya menghantarkan. Waktu itu Marzuki Ali kan ketua DPR. Ya. Atau Marzuki Ali pun saya berikan pandangan lah Marzuki Ali karena PSB mau ketua umum. Kan gitu kan? Iya. Hanya menghantarkan. Saya pimpinan sidangnya. Dia ngomong gitu, ya sudahlah, Bapak mau udah bagus juga lah. Kan gitu kan? Iya. Sudah. Terpilih dan jadi ketua umum kan? Dan Ibas jadi sekjen tetap. Ini kan sesuatu yang dimanapun nggak ada di kerajaan manapun nggak ada itu bapak anak. Pak SBY ketua umum, Isbah sekjen. Udah hanya menghantarkan. Nah sudah selesai KLB pertama atau Kongres ketiga di Bali itu kejadiannya. Kalau yang Kongres kedua tadi kan di Bandung. Di Bandung ya. Di Malarangeng itu nggak ada apa-apanya. Baru muncul lagi Kongres keempat di Surabaya. Tahun 2015. Iya. Kalau KLB pertama kan 2013 di Bali. Iya. Saya juga hadir di situ. Udah oke lah karena SBY aklamasi lagi kan. Tahun 2015. Baru setelah itu 2020. Itu di JCC. Iya, di JCC ya. Diwariskan tanpa syarat. Aklamasi lah. Aklamasi sah-sah saja, tapi ada prosesnya. Oh iya. Ini tidak ada proses. Diwariskan juga boleh, tapi ada proses, ada kaidah-kaidahnya. Ini nggak dipenuhi. Gimana Bang ceritanya nggak ada proses, maksud Abang gimana tuh? Pertama, ketua umumnya kan pada saat itu kan SBY. Ya, ketua umum dia. Sekjennya Ibas ya. Ya kan? Kan gitu, pidato. Habis pidato bla 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 istirahat. Habis istirahat langsung ada pengumuman dari katakanlah pembawa acara. Peserta kongres yang tidak memiliki hak suara dipersilahkan keluar. Saya, Pak Budi dan yang lain, saya protes. Nah, nanti kita bicarakan.
Lah, begitu kita keluar, baru datang tiba-tiba, AHY, ketua umum, ketok. Langsung terpilih? Tidak ada pemilihan. Oh enggak, maksudnya langsung ditetapkan. Ditetapkan, kenapa? Yang tata cara pemilihan aja nggak ada. Kan harus membahas dulu dong tata tertib, di situ ada tata cara, kan gitu kira-kira. Membahas dulu kan. Sebagaimana layaknya kongres gitu lah ya. Walaupun oke lah, bisa-bisa aja di apa ini tata tertibnya nggak ada. Langsung kan saya bilang kan terlalu konyol kan rekayasanya. Kalau dalam bahasa Jawa ngono ya ngono tapi ojo ngono. Ya mohon maaf. Zaman dulu kita kenal Pak Harto itu kan dibilang kan diktator. Tapi tertulisnya masih benar. Tertulisnya masih benar. Tetapi begitu pelaksananya, atau penting kuping kini, terjadi negosiasi, terjadi pendekatan, terjadi ini. Kalau enggak, kan gitu kira-kira. Kalau sekarang di Demokrat gimana bang? Tertulisnya gimana bang? Lo tertulisnya, bayangkan aja tuh. Di pasal 17. Ada RT Demokrat yang sekarang. Dan itu tidak dibahas dalam Kongres. Direkayasa di luar. Yang mengatakan, Ketua Umum 2015, 2020, otomatis menjadi Ketua Majelis Tinggi SBY. Oh jadi mantan Ketua Umum otomatis jadi Ketua Majelis Tinggi. Oke. Padahal kan udah demisioner. Harusnya kan demisioner dong. Kalau udah demisioner berarti kosong. Nggak ada yang otomatis. Harus melalui proses. Oke. Nah, apa kewenangannya? Kewenangan Ketua Majelis Tinggi. Itu pasal 23. Salah satunya adalah menentukan rancangan anggaran dasar atau rumah tangga dan disahkan dalam kongres atau kongres luar biasa. Oh jadi kongres fungsinya cuma mengesahkan doang? Iya, dan menentukan dia. Oh. Calon ketua umum, baik KLB maupun kongres biasa harus persetujuan ketua majelis tinggi. Kan bertentangan undang-undang partai politik kan. Jadi susah dong kalau yang bukan keluarga SBY. Itu udah ada lagi. Iya. Ada lagi satu pasal yang rumah tangga itu apabila ketua umum berhalangan tetap, ketua majelis tinggi berhak menunjuk salah satu wakil ketua umum. Jadi ketua umum? Iya, jadi ketua umum. Oh. Sampai kongres berikutnya. Oh. Ada dibahas di situ. Iya. Setelah kongres lagi calon ketua umum harus persetujuan dia. Majelis tinggi. Iya. Jadi kongres buat apa bang? Enggak ada. Makanya menyalahi undang-undang partai politik. Oh dia menyalahi undang-undang partai politik. Iya dong. Bahwa kekuasaan tertinggi adanya di kongres atau sebutan lain. Oh. Ada. Jadi itu yang abang tuntut dari. Bukan tuntut, beda. Kalau menuntut itu kan relatif bisa benar bisa tidak. Meluruskan. Save Demokrat. Kerajaan aja nggak begitu kok. Iya kan? Meluruskan dan itu saya udah bicarakan dengan SBY. Dan selalu kata mudah-mudahan SBY menonton ini. Pak SBY gimana responnya waktu itu? Nanti kita betulin. Oh nanti kita betulin. Mungkin belum sampai waktunya kali. Loh, bagaimana sampai? Itu perdebatan saya waktu itu di Cikeas di rumahnya. Yang Beni waktu itu hadir sebagai moderator. Dia aku semua nanti kita betulin. Udah? Apabila ketua majelis tinggi berhalangan tetap diganti oleh ketua umum sebagai wakil ketua majelis tinggi. AHY. Jadi kekuasaan itu ada 3 itu. Iya. Ketua umum SBY berhalangan tetap diganti oleh AHY. AHY berhalangan tetap diganti oleh Ibas. Ibas ya. Ibas karena ketua majelis tinggi berhak menunjuk salah satu wakil ketua umum. Ketua majelis tinggi. Ini kan ya mohon maaf perusahaan pribadi aja kalau digituin nggak berkembang. Nggak gitu-gitu banget. Nggak boleh dong, harus dikasih walaupun digaji harus dikasih juga kebebasan untuk berkreasi, tetapi dalam aturan-aturan yang normatif. Tapi kalau memang misalnya Ibas atau AHY punya kualifikasi, kenapa enggak bang? Kan saya bilang tadi. Semua kualifikasi itu kan harus memenuhi proses. Oh prosesnya harus diikuti. Kan? Harus dilalui dong proses. Ya mohon maaf. Muldoko dilalui proses. Calonnya ada 2, Marzuki Ali dengan dia. Melalui proses, melalui tatip, melalui acara beracara. Ada pembicaraan dulu sebelum pemilihan. Ada caranya. Tidak otomatis. Bahkan dia bersaing dengan Marzuki Ali. Ada mereka bilang KTA-nya dari mana? KTA-nya diproses di Kongres. Kongres kan kekuasaan tertinggi. Iya. Nah, AHY kapan KTA-nya? Dia yang tahu kan? Karena anaknya SBY. Orang dia dari tentara kok, mayor. Iya. Kapan?
setelah kalah dari DKI, ketua Kogasma. Padahal Kogasma nggak dikenal dalam program. Nih Bang, saya mau tanya, kalau misalnya PK yang Abang ajuin itu disetujui MA, jadi posisinya gimana Bang? Loh, nggak ada masalah kan. Yang ini kan yang berubah kan hanya DPP. Kalau daerah-daerah kan tidak berubah. Daerah nggak berubah? Ya, enggak dong, karena itu kan hanya kewenangan di dalam katakanlah MK ini kan hanya kepengurusan AHY yang dimanipulasi sama mengembalikan anggaran dasar rumah tangga sesuai dengan undang-undang partai politik. Daerah, ya ini supaya daerah tahu tidak ada berubah. Kalau selama dia menjalankan partai itu dengan baik. Jadi kalau misalnya nanti MA meluruskan atau mengabulkan permohonan Abang, kemudian nanti Demokrat akan menggunakan anggaran dasar yang baru ya? Iya dong, yang kembali lagi ke titosnya sebelumnya, bukan baru. Oh, kembali ke sebelumnya. Iya, kembali ke sebelumnya. Sebelum Pak SBY cawe-cawe gitu lah ya. Kalau itu bukan cawe-cawe, ngerampok. Lu kan ngerampok itu coba dengan bahasa demikian. Iya. Karena melanggar undang-undang. Terbukti itu, bukan kayak Denny Aspun asal bunyi ngomongannya sebagai orang hukum. Nggak mau tahu anggaran dasar. Justru karena itulah yang menjadi masalah penting. Orang penting juga Bang diingatkan, karena di kepala orang ini semata-mata pertempuran antara kubunya Pak Muldoko dengan kubunya AHY, saling berebut kekuasaan kan di kepala orang gitu ya Bang. Itu yang mereka, ini kan kelompok sana kan jago rekayasa. Ya kan? Cobalah AHY Demokrat perubahan. Perubahan apa? Perubahan yang memanipulasi untuk dirinya. Iya kan? Bayangkan aja. Saya dapat informasi salah satu anggota DPRD di Jawa Timur berfoto dengan Muldoko, langsung dia pecat. Foto doang? Foto doang. Muldoko kan di situ bisa sebagai KSP pribadi. Untung saya bukan anggota Demokrat Bang, kalau wawancara sama Abang saya dipecat. Jadi semua pengurus lain itu hanya ketakutan. Hanya ketakutan. Iya. Coba, hanya ketakutan. Itu kan banyak kasus juga Bang, udah ada misalnya acara di daerah itu ada konferensi daerah gitu ya, terpilih, menang. Tapi tiba-tiba nggak diangkat itu. Nah, itu karena apa? Dalam anggaran rumah tangga pasal kewenangan ketua umum mengangkat dan memberhentikan Dewan Pimpinan Pusat. Oke. Itu kan melanggar. Karena Dewan Pimpinan Pusat kan melalui forum. Iya dong. Kita kongres atau KP. Iya. Atau Rapim. Iya. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Pimpinan Daerah. Padahal itu kan musda. Jadi kalau musda nggak ada artinya ya? Makanya yang menang itu dipenuhi. Siapa yang menjilat atau siapa yang menyetor. Kan itu kira-kira. Yang kedua sama DPC. Ya kan? Jadi semua yang lain itu atau hanya penggembira. Jadi di dalam itu pun sebetulnya tertekan. Di samping lain penjilat-penjilatnya itulah. Tertekan. Di daerah pun tertekan. Makanya kan Riau. Kan ada yang mengundurkan diri dari Bandung. Karena apa? Tertulis harus bayar sekian. Padahal zamannya Profesor Budi Santoso, Hadi Utomo, Anas Urbaningrum. Sudah 3 ketua umum. Tidak ada itu sama sekali. Daerah itu punya kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi mereka mandiri. Jadi kalau orang mau berkarir secara politik bisa itu ya. Pilkada mereka tentu. Yang penting partai besar. Oke. Dan yang paling lagi, aneh lagi yang saya tadinya nggak percaya nih, waktu SBY ketua umum menarik iuran dari anggota DPRD tingkat 2 dan tingkat 1. Sekarang? Waktu dia ketua. Jadi ketua umum. Tadinya saya nggak percaya. Tertulis itu. Dan itu saya protes waktu itu di Cikias. Nanti kita betulin. Nanti dibetulin. Iya. Nah problemnya nantinya itu nggak pernah. Itulah bahasanya kan sama lah yang dibilang ini kan kalau ada. Karena ini saya dapat TikTok ini bahwa SBY sudah menuduh bahwa pemilihan umum 2004 akan ada rekayasa, akan ada penyalahgunaan kewenangan. Iya. Kan ada itu. TikToknya itu. Nah, TikTok yang juga ada juga zaman dia presiden. Bahwa yang menuduh ini ya biasalah. Kan orang itu juga. Itu juga kan gitu kan. Artinya apa? Dia yang memulai untuk bikin heboh, dia juga untuk yang menjawab kan itu pada saat dia presiden. Tapi bagi saya faktanya kalau itu kan masih dalam konteks bahasa. Kalau ini tidak lagi bahasa, sudah terimplementasi dalam tindakan. Tindakan dan tertulis. Tindakan dan tertulis. Gitu loh, itu Bang, beda. Yang ini terakhir nih Bang, kalau ada yang nuduh nih Bang, kalau Demokrat ini
misalnya PK-nya dari pihak Abang disetujui, kan sekarang Demokrat sedang mendukung Anies. Iya kan? Jadi dianggapnya ini adalah usaha penjegalan Anies. Enggak ada. Enggak ada hubungannya sama Anies nih. Enggak ada sama sekali. Kita melakukan ini kan sebelum ada pencapresan. Oh, jauh sebelum ada pencapresan. Ya tuh. Seandainya katakanlah hasil survei misalnya katakanlah Muldoko dipasangkan dengan Anies, rakyat menginginkan, ya kenapa tidak? Oh. Rakyat menginginkan dan tidak ada masalah, kenapa tidak? Ya kan? Jauh. Ini kan mereka kan untuk mencoba merekayasa saja nih kan. Nah, ini aja juga masih terdengar kan. Sedangkan ini, kalau AHY tidak berpasangan dengan Anies, belum tentu dia mau. Oh. Itu kan ada berita-beritanya tuh. Iya. Tapi itu juga masih berita. Masih berita ya. Tapi kalau Muldoko misalnya hasil surveinya dengan Anies bagus, ya kenapa tidak? Kenapa enggak? Ya, lebih jauh jam terbangnya Muldoko dibandingkan AHY. Iya, baik karakternya. Ya toh, ini orangnya sederhana, ini udah melalui proses jangka panjang. Ini kan sombongnya setengah mati. Lewat harus hormat. Bagaimana ceritanya lewat harus hormat? Kalau SBY ya wajar lah mantan presiden, orang tua. Iya. Ini baru anak muda kemarin diwariskan aja tidak memenuhi syarat, lewat harus hormat. Ketemu susah. Itu pengakuan daripada pengurus-pengurus yang ada itu. Coba. Bang, kalau kan sekarang dia mau maju sebagai cawapres, itu udah cukup nggak kualifikasinya menurut Abang? Kan Abang kenal kan? Bagaimana cawapres? Memimpin Demokrat aja tidak becus. Kalau becus kan nggak mungkin dong kita lakukan. Iya. Ya kan? Iya. Kalau becus saja kan, kalau tidak sombong ini kan nggak mungkin dong. Atau mungkin setelah nggak cawapres, mungkin peluangnya jadi menteri. Cocoknya jadi menteri apa, Bang? Aduh, kalau itu sih kembali saya katakan tadi. Belum cukup apa? Ya, kembalilah siapa yang memberikan kepercayaan. Tapi begitu kau diberikan kepercayaan itu jangan sombong, menyesuaikan diri. Kan gitu kan? Saya ini juga Mas, saya ini anak dari kampung. Ya, kampung, sekolah bagus ya kan. Dulu bahasa Indonesianya pun masih ini kan. Tetapi karena saya tahu diri, menyesuaikan diri dengan keadaan, apapun ya, mulai hidup dari kolong jembatan sampai bisa menginjak ke legislatif sana, ke DPR sampai 4 periode kan bukan sesuatu hal yang mudah, tapi jangkanya panjang. Sebelumnya saya kan pegawai negeri 20 tahun di DKI. Kan panjang prosesnya, tapi jangan sombong gitu loh. Jangan sombong, ini belum apa-apa udah sombong. Bang, saya mau tanya deh Bang Yang. Saya dengar Pak AHY dulu sebetulnya nggak setuju juga keluar dari militer. Nah, gimana sih Bang sebetulnya? Inilah yang saya katakan tadi. Atau kalau istilah dari ada yang saya dapat dari orang tua itu adalah kena tulah. Kena tulah. Kualat. Kenapa? Kena tulah. Di manalah logikanya? Katakanlah di manalah logikanya? Atau SBY yang juga mantan karirnya dari militer, bahkan dia sendiri yang ngomong pada perwira menengah, jangan pernah mimpi jadi kepala daerah, harus menjadi prajurit yang handal kan? Iya. Kan gitu kan? Kan gitu kira-kira, handal kan gitu. Terus AHY masih mayor pada saat itu di luar negeri di Australia. Kalau itu kemauannya AHY, kan nggak mungkin dong di Australia. Minimal dia 3-4 bulan udah ada persiapan. Sudah ada persiapan ya. Kenapa? Karena saya waktu itu salah satu tim yang ikut. Bahkan karena saya masih tim. SBY, saya dan yang lain. Yang itu terfokus adalah Sandiaga Uno. Itu ya. Sandiaga Uno berpasangan ya kita dikasih wakil. Nah, ada Anies dulu Sandiaga Uno berpasangan dengan siapa? Dengan ada orang Demokrat lah pokoknya. Demokrat untuk melawan incumbent. Ahok kan gitu. Itu dulu tiba-tiba makanya jadi 3 calon. Tapi hanya 2 calon itu. Sudah? Gitu loh. Jadi kena tulah. Di mana kena tulahnya? SB itu kan dari jam terbang. Dari jam karir kan dia orang harusnya kan logis. Logis dong. Masa seorang mayor DKI ini kan ibu kota negara. Bintang 2 semua minimal bintang 3 kan jajaran apanya muspidanya atau katakanlah pejabatnya kan gitu. Masa mantan mayor ditempatkan di situ? Kalau kan harus melalui proses, apalagi di TNI ini kan hierarki itu kan tinggi, beda dengan di sipil. Sipil itu kan hierarkinya ya seorang anak dosen pun nggak ada masalah dilewati. Tapi kalau di militer itu kan memang ada hierarki kepangkatan gitu loh. Itu dipaksa ini kena tulah. Orang tua itu bilang kena tulah. AHY dulu sebetulnya enggak. Lah gini loh. Kalau itu kemauan beliau ya, tapi terlepaslah urusan mereka lah itu. Enggak mungkin dong dia ada. Dia masih ada di luar ya. Di luar.
Itu kan seminggu kemudian yang muncul tiba-tiba kan. Nggak ada nama Ahy yang muncul. Saya ikut timnya kok. Tiba-tibanya tuh. Kemauannya Pak SBY kemungkinan besar ya Bang ya? Ya entah siapa lah itu urusan keluarga lah itu. Tetapi bagi saya kok sayang banget gitu loh. Akhirnya kan. Gitu. Nah akhirnya apa? Dipaksakanlah ke Demokrat kan bikin masalah lagi. Bikin masalah lagi. Sekarang mau jadi wapres lagi. Wong kecil aja nggak bisa diurusin masa yang besar. Ya mohon maaf lah. Mohon maaf lah. Betul kita ini dikasih itu tapi kan ada prosesnya. Prosesnya. Ya tuh. Nggak bisa langsung jadi CEO gitu ya? Nggak bisa, ada prosesnya. Dan kalaupun kau udah dikasih, jangan sombong. Apalagi kau dikasih tidak melalui proses, sombong lagi, kan tambah parah. Sedangkan melalui proses saja, ini sombong, tidak bagus. Ini tanpa melalui proses, sombong. Sok dihormatin. Dia harus. Kalau SBY belajar dong, tanpa diminta, kita hormat berdiri. Oh ya, bekas mantan presiden gitu kan. Ini Ahy kalau harus berdiri hormat. Ini apa ini? Saya kan pernah di DPP. Apa ini saya? Nggak mau saya. Emang dia siapa? Sebelum dia ketua umum. Dan waktu ketua umum pun saya pernah protes rapat. Hanya saya pernah diprotes. Yang lain itu takut. Soal pilkada dia seluruh menentukan. Tanya dong orang-orang daerah itu saya bilang. Oh iya, karena aspirasi daerah harus didengar dong. Oh, ini enggak. Protes itu. Ya akhirnya dia dikelilingi. Karena lihat saya baik. Iya. Untuk melakukan sesuatu yang katakanlah terukur dan dikaji secara universal kan bagus. Ya. Jangan pokoknya. Ini pokoknya. Coba saya saja sudah lama di Jawa ini. Katakanlah pilkada di kampung saya. Udah pasti orang kampung sana lebih tahu. Iya dong. Walaupun saya kenal. Iya. Tapi soal bagaimana sepak terjang pasti dong orang kampung. Harusnya orang kampung itulah kita tanya. Iya dong. Melalui proses. Kan gitu kan siapa melalui proses politik lah ya. Kan gitu melalui baru tanya lah orang-orang tua. Jangan langsung kau tentukan tiba-tiba tanpa proses. Atau siapa yang berani paling bayar mahal jangan dong. Kan jadi amburadul gitu loh. Tapi kan udah terbukti kan seperti tadi kan. Iya. Udah terpilih bukan itu yang bukan ditentukan jadi ketua. Udah berapa kan? Iya. Gitu loh. Bang, gini, ini terakhir nih Bang. Kalau ini kan kalau PK disetujui ya tentu saja akan terjadi perubahan. Kalau nggak disetujui PK gimana Bang? Loh, tentunya kami berdoa berharap dari Sabang sampai Merauke kita doakan karena apa? Bahwa pengurus-pengurus sekarang pun yang ada di daerah merasa juga ketakutan. Sehingga mereka sangat berharap supaya proses pengadilan memperlakukan proses pengadilan tanpa ada tekanan-tekanan. Jangan sampai sebetulnya yang melakukan tekanan kan dari kelompok sana kan sudah menuduh macam-macam. Termasuk Denny Indrayana ini kan termasuk ngisuin bahwa itu belum ada penjagalan Anies kan? Itu kan pressure. Atau nakutin kan walaupun sensasional tapi kan pressure. Dan beraninya hanya teriak di negara orang lain. Karena dia masih tersangka kan. Terus kan tersangka soal apa itu? Payment gateway itu. Gateway itu yang waktu dia masih wamen. Kan gitu. Iya. Tapi kan sekarang dia jadi caleg, Bang. Iya, itu yang saya bilang tadi, itu juga saya dengar jadi caleg katanya. Iya, caleg di Kalimantan. Caleg di Kalimantan, ya. Salah kalah juga dari calon gubernur kan. Bayangkan kalau ini menjadi dikasih kekuasaan, sama kan? Waktu itu dikasih kekuasaan wakil menteri golongan 3C. Dirubah itu menjadi harus melalui perpunya Presiden SBY. Harusnya kan minimal 4C. Bikin sensasi juga kan? Oh, jadi dulu Denny jadi wakil menteri 3C. Posisinya masih 3C. Apa jabatannya? Harusnya syaratnya dulu minimal 4C karena itu jabatan karir. Minimal 4C. Terus bagaimana dia akhirnya jadi? Keluarkannya Perpu. Perpu keluar cuma buat Denny, Bang. Tidak disebutkan membuat Denny, tapi supaya Denny lolos kan gitu kan? Tapi supaya Denny lolos. Wow, tapi kan luar biasa. Secara Denny tapi ya kan? Tapi Perpu itu keluar dalam konteks Denny mau jadi wamen. Iya, jadilah dia wamen. Habis itu bikin sensasi kan? Iya. Sidak, nggak ada hasilnya. Aja sensasi aja, sidak. Padahal setelah itu dia pemimpin itu tersangka. Coba kan? Oke lah, nggak ada yang sempurna, tapi jangan gitu-gitu banget lah. Teriak kau paling benar, menuduh orang lain, padahal kau yang paling berbahaya, paling konyol. Iya kan? You menunjuk orang satu, tangan jarimu empat-empatnya menunjuk dirimu. Udahlah, nggak ada yang sempurna memang. Iya. Tetapi yang ngono,
neng ojo ngono gitu loh. Ya, nggak ada juga lah. Kita ini juga, saya juga banyak kekurangan lah. Iya, benar. Semua gitu. Tapi jangan keterlaluan. Jangan gitu keterlaluan. Jangan benar, kau menuduh orang. Iya. Gitu loh. Sekarang dia harusnya membawa-bawa nama Pak Asrul Sani kan P3 apa. Ternyata bohong juga, minta maaf akhirnya dia, Denny itu. Kan makanya saya bilang tadi, Denny ini kan asbun, manusia tidak bertanggung jawab. Kalau dia manusia bertanggung jawab, di Indonesia dong lu ngomong, jangan di luar negeri sana. Iya. Nah, datang dong ke Indonesia, buktikan dong, tunjukkan dong, terbuka dong. Bisa kayak kok yang dikatakan Johnny Allen itu tidak benar, ini buktinya. Ya kan? Iya. Kan gitu kan? Kalau perlu ya berhadapan dong begini, buka fakta. Begitu, Denny. Apalagi pakar hukum, kita hormati, ya kan? Apalagi Anda sebagai akademisi, seorang profesor itu kan akademisi, kita hormati. Tapi kelakuanmu tidak sesuai, ya kan? Teriak-teriak, menuduh orang macam-macam. Iya. Kau sendiri aja tidak beres. Masa gara-gara kayak kau hanya caleg nomor 1 atau mantan wamen dari 3C bisa jadi wamen, kau membabi buta atau Iya. gitu kan? Harusnya dia belajar juga bagaimana ADART Demokrat sekarang yang AHY kan begini. Bagaimana apakah bertentangan hukum dengan dia kan orang hukum. Ya. Bicara dia dengan konteks hukum. Ya dong. Baru apa itu? Hukumnya di dalam partai politik. Undang-undang partai politik nomor 228 diperbarui 2011. Atau ada pasal 5, pasal 12. Baru anggaran dasar rumah tangga. Ya kan? Di situ disebutkan anggaran rumah tangga, ADART itu adalah hukum tertinggi di dalam satu partai politik. Dan ditentukan di Kongres. Itu dibunyi pasal 5. Itu hukum tertinggi, diputuskan. Nah sementara yang ini baca dong. Jangan kau bilang saya nggak mau tahu anggaran dasar rumah tangga. Padahal orang hukum. Kan itu kan namanya kan melacurkan diri kan. Iya. Kan gitu. Tertulis, bukan kata Johnny Allen, bukan. Tertulis. Kau bilang nggak mau tahu. Itu kan namanya, masa nggak mau tahu kamu orang hukum. Oh saya aja bukan orang hukum kok. Jangan kau katakanlah itu menjadi membabi buta. Kan nggak bener dong. Kapan bang itu PK? Keputusannya PK? Ya nggak tahu kita. Belum tahu ya? Ya siapa yang tahu? Itu kan kewenangan di pengadilan. Kalau dia ini udah tahu. Udah tahu dia. Di luar negeri sana kan, cuap-cuap, cari sensasional. Udah tahu dia. Kan gitu loh. Dan memang juga serba sensasional lah. Waktu menteri sensasional, masuk wamen juga sensasional. Kan gitu kira-kira. Selesai jadi wamen juga sensasional karena jadi tersangka. Ya kan? Terus ini saya dengar seperti itu jadi nomor 1 apa namanya? Padahal dia kok bagaimana dia bisa nomor 1? Dia bukan orang karir Demokrat kalau mau bicara itu. Tapi nggak apa-apa. Karena kan semua itu ditentukan sama ketua umum. Makanya saya bilang ya nggak apa-apa. Sebagai partai terbuka. Kalau memang nggak ada di situ lagi kader karena memang tidak ada dari sana tapi kalau ada kader dari sana yang sudah lama harusnya ya kan? Gitu, kasihan dong kan gitu, orang kira-kira udah meniti karir kan gitu. Di partai. Kan gitu kira-kira. Nah, gitu. Ini menuduh orang lain atau tidak benar atau padahal dia tuduh dia sendiri melakukan hal yang nggak benar lebih parah gitu. Iya. Iya toh? Kan gitu tadi menurut dia. Kalau dia betul nomor 1 dari katakanlah Kalsel, bagi saya juga nggak ada masalah. Nggak masalah. Tapi jangan tuduh orang lain. Iya. Sementara kau terbukti. Kalau sana melalui proses. Iya. Gitu loh. Apakah prosesnya karena kau menuduh pemerintah cawe-cawe, atau kau menuduh atau Muldoko cawe-cawe dengan nggak ada hubungannya. Nggak ada. Kalau pemerintah pengen, kenapa nggak dari awal KLB kita disahkan? Iya. Jelas kok melalui proses. Iya. Ya karena itulah kami melakukan proses hukum. Nah, terus dari dan hukum ini kita berharap dan itu kan tidak NO. Iya. Kita berharap karena novum kita sudah diterima, salah satu novum itu adalah dia mengintervensi kan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada saat itu kan datang rame-rame kan itu salah satu menurut pakar hukum kan itu salah satu juga. Tapi ya biarlah hukum yang bicara. Biar hukum yang bicara. Biarlah itu kan hakimnya aja prosesnya masih proses pembentukan, jadi udah tahu keputusan. Ini kan ngaco gitu loh.
cari sensasi boleh, tapi jangan terlalu ngaco gitu, jangan terlalu asbun gitu kan. Bang Joni, seru banget, keren banget obrolan kita hari ini. Kapan-kapan kita diskusi lagi, tapi saya mau tahu nanti setelah diputuskan, saya pasti akan ngundang Bang Joni lagi. Makasih. Diterima Mohon doanya. ya, mudah-mudahan Bang Joni. Seluruh pengurus daerah Sabang sampai Merauke, nggak usah khawatir bahwa yang terjadi proses penggantian itu hanya DPP. Daerah. Memang itu, daerah. Jalankan partai ini dengan baik. Dan tidak ada pungutan-pungutan seperti bagaimana yang terjadi sekarang. Tidak ada tekanan-tekanan. Tidak ada hormat-menghormat. Keren. Ya kan? Kalau kau menghormat itu adalah atas panggilan nuranimu. Bukan karena dipaksa-paksa ya? Bukan karena dipaksa atau ditakut-takutin. Bang Joni keren, terima kasih Bang.